Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemas Akmal Zulfa dengan NIM 231134016 dari kelas 3 TPJJ. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas perancangan sheet pile pada underpass dan timbunan untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Baik, langsung saja. Pertama kita mulai dari tujuan perancangan. Jadi tujuan dari perancangan atau desain dari sheet pile ini pertama-tama kita ingin menghitung kedalaman pemancangan dan juga menentukan profil sheet file yang dibutuhkan pada kasus tugas ini ya. Nah, sebelumnya karena kita menggunakan data SPT, sementara dalam perancangan itu kita membutuhkan parameter tanah lainnya seperti gamma atau sudut geser, kita perlu mengkorelasikan data SPT kita atau mengubahnya menjadi parameter tanah tersebut. Di sini sudah ada tabel korelasi parameter tanah untuk tanah cohesionless atau non kohesi dan kohesif atau kohesi. Nah, berikut ada teori tekanan tanah lateral atau rumusnya ya. Di sini ada yang untuk tanah aktif, tanah pasif, dan juga untuk prinsip perencanaan kedalaman pemancangan ini menggunakan sigma M harus sama dengan 0 dan sigma fx atau gaya lateral harus sama dengan 0. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa pada slide-slide selanjutnya. Mari kita melihat kasusnya ya. Ini kurang lebih diagram alir atau alur desain kita bisa dilihat. Nah, kemudian ini adalah data SPT yang saya pakai untuk nantinya tanah ini akan didesain sheet file-nya ya. Dapat dari sumbernya tertera di sini JBPT ITB PP ya di sini. Untuk tanah ini sendiri berlokasi atau hasil data ini diambil dari Cilegon dengan um, dominasi tanahnya ini pasir lanawan atau kebetulan cohesionless semua. Jadi kita hanya pakai tabel yang atas ini ya, tabel yang pertama pada tabel korelasi data SPT dengan parameter tanah ini. Kita pakai yang atasnya aja. Ini bisa dilihat mungkin dari setiap kedalamannya, pukulan SPT-nya, dan jenis tanahnya ya. Semuanya pasir, rias, granular. Oke, ini adalah data yang tadi, namun sudah saya korelasikan menggunakan tabel korelasi parameter tersebut ya. Jadi bisa dilihat nih untuk tiap kedalamannya ada pukulan SPT yang tadi kita ambil dari tabel data yang ITB. Kemudian ada deskripsinya yang kurang lebih bisa disebut sebagai sand semua, pasir semua, cohesionless semua ya. Terus ini saya bagi menjadi 4 ya, ini yang nol nggak usah dihitung, menjadi 4 layer. Mana setiap layer ini juga sudah dikorelasikan dengan tabel yang tadi kita dapat nih contohnya di layer pertama dengan rata-rata SPT itu 2 dan tebal lapisan 1,7 meter dapat gamanya itu 13,667 kilonewton per meter kubik. Untuk kohesinya ini bisa dilihat nol semua ya, nol semua karena ya ini adalah tanah granular gitu. Kemudian buat sudut geser ada 21, terus lapisan kedua ada 18 dan lain-lain. Bisa dilihat. Nih. Kemudian ini kasus pertama yaitu pembuatan underpass. Di sini pembangunan underpass dengan data tanah dipakai untuk tanah mulai dari elevasi plus 12 meter atau dari atas ini yang bisa dilihat ya. Dengan gambar seperti begini. Uh, lapisan 1, 2, 3, 4 tadi yang seperti sudah saya bilang ada 4 lapisan dengan Q1 dan Q2 ini adalah beban lalu lintas ya. Jadi ada di atas dan di bawah. Terus MAT-nya juga ada di atasnya sesuai dengan data kita tadi. Ini seolah-olah tanah yang digali gitu sampai ke lapisan 3 ini. Lihat kita perlu menghitung KAH dan KPH ya atau koefisien tanah aktif dan koefisien tanah pasif. Yang mana tadi rumusnya sudah diperlihatkan di depan. Ini hasilnya. Ada KH 1, 2, 3, 4. Sementara KPH-nya hanya KPH nomor 4 karena tanah yang pasif itu hanya ada di lapisan 4 ya. Bisa dilihat dari gambar juga seperti ini.
Baik. Lanjut. Nah, ini adalah hasil perhitungan saya dari tegangannya sampai ke persamaan momen. Saya lihat ini terlalu karena mungkin kalau dijelaskan terlalu ribet. Cuman akan lebih mudah kalau kita sambil melihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar dari tegangan-tegangannya kurang lebih bisa dilihat ini yang pasif hanya ada di lapisan 4 ya. Sini tanah aktif maupun pasif ini terdiri dari 4 elemen kurang lebih yaitu maaf dari 3 elemen itu tekanan akibat atau beban lalu lintas tadi itu ada di aktif dan pasif karena dua-duanya ada beban lalu lintas, kemudian ada tekanan yang akibat tanah pastinya dan akibat air karena menurut data yang tadi kita lihat ya, data yang ITB, tanah ini memang jenuh atau memiliki air. Nah, kemudian dari persamaan-persamaan momen ini kita akan mencari sigma momennya. Sigma momen yang mana eh, sigma momen yang akan menghasilkan sigma momen 0 gitu. Karena tadi sesuai dengan syarat perencanaan sigma momennya haruslah 0. Nah, ternyata sigma momen 0 itu akan didapatkan ketika DO atau kedalaman pemancangan itu sekitar 23,67 meter. Nah, dengan begitu kita dapatkan DO atau kedalaman pemancangan 23,67 meter dan ditambah dengan 12 meter tadi tinggi underpassnya kita dapatkan 35,67 meter itu adalah panjang sheet pile yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita juga perlu mencari momen maksimal untuk menentukan profil dari sheet pile kita. Untuk mencari momen maksimal, kurang lebih kita mencari titik di mana gaya lateral itu nol atau yang pasif dan aktif saling cancel out gitu. Nah, di sini kita temukan bahwa X atau letaknya itu ada di kedalaman 17,26 meter, tapi kedalaman itu dari min 12 ya, dari permukaan underpass yang bawah, itu kita tarik ke bawah 17 meter, disitulah letak momen maksimalnya. Dan kita dapat momen maksimalnya itu dengan masukin ke persamaan sekitar 7.151 kilonewton meter atau 700 ton meter. Dimana ini sebenarnya cukup besar. Oleh karena itu, setelah saya cari-cari tidak ada profil sheet pile konvensional atau ya sheet pile biasa yang bisa menahan 715 ton meter. Maka di sini saya ambil alternatif yaitu profil baja hollow bulat dengan diameter 1016 mm dan tebal baja 12 mm. Bisa dilihat di sini kapasitas momennya itu bisa sampai 844 ton meter. Mana ini sudah cukup ya untuk menahan momen kita tadi pada kasus satu. Nah, kasus yang kedua ini kurang lebih sama ya. Maksudnya data tanah yang dipakai itu sama, tapi untuk kasus ini berupa perjalanan timbunan dengan data tanah kita tadi dipakai mulai dari elevasi plus 0 meter dengan detail seperti berikutnya. Jadi lapisan satu kita tadi itu dijadikan lapisan dua karena lapisan satu di sini merupakan lapisan timbunan atau operate yang mana parameternya sudah ditentukan kemarin itu ya tingginya 12 meter dengan gamma 20 kN per meter kubik dan sudut gesernya 30 derajat. Ini juga tanahnya berupa tanah granular ya. Jadi lapisan satu kita di pindah kedua, dua pindah ketiga, tiga pindah keempat, dan seterusnya ya. Oke, jadi sama kurang lebih langkahnya kita menentukan dulu KH dan KPH, cuman mungkin di sini agak sedikit lebih ribet karena tanah pasifnya juga jadi ada 4 lapisan, 2, 3, 4, 5 ya. Lihat gambar ya seperti ini. Nah, ini kurang lebih sama. Inilah perhitungannya sampai persamaan momen. Ini masih yang aktif ya, yang pasifnya ini. Nah, bisa dilihat lebih banyak ya. Kemudian ini gambarnya memang lebih banyak untuk yang ini karena pasifnya itu berlapis-lapis juga. Nah, kemudian kita lakukan seperti tadi ya, didapat DO itu 25 meter. Hanya saja pada kasus kali ini DO-nya itu kita hitung mulai dari perbatasan lapisan 4 dan 5. Sehingga untuk total ini maaf, koreksi bukan total panjang sheet pile. Yang pertama, 12 plus 25 adalah total dalam pemancangan. Jadi kedalaman pemancangan itu 37 meter. Sedangkan total panjang sheet pile 37 kita tambahkan lagi dengan 12, 49 meter.
panjang banget. Ini untuk mencari momen maksimum ya sama lah bicaranya. Ya, untuk kasus kali ini kita dapat yaitu di kedalaman 1,6 dengan momen maksimal terjadi 304 ton meter. Nah, untuk ini dibutuhkan juga alternatif. Kita nggak bisa pakai sheet pile konvensional, jadi kita pakai baja hollow sama seperti tadi. Cuman ini karena momennya juga lebih kecil, jadi hanya menggunakan baja hollow dengan diameter 812,8 atau 32 inch dan tebalnya 16 mm. Saya lihat sini untuk momennya dia bisa menanggung 315,4 ton meter. Jadi sudah di atas 304 ton meter yang kita butuhkan. Jadi dia nggak sudah cukup. Jadi itu saja. Jadi kesimpulannya didapat untuk kasus underpass dalam kepancangan adalah 23,7 meter dengan momen maksimal yang terjadi 715 ton meter sehingga kita menggunakan profil baja hollow diameter 1016 dengan tebal 28. Sementara untuk kasus 2 timbunan atau operate dalamnya pemancangan itu kita dapatkan 37 meter dengan momen maksimal yang terjadi 304 ton meter sehingga dipakai profil baja hollow diameter 812 dan tebal 16. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.